Ya, Halo. kembali lagi, Madri. Ini makin malam saya makin aneh rambut saya ini. Enggak, ini yang Oke, nontonnya pagi-pagi nggak ada masalah. iya. Iya, Oke, Dri. oke. Untuk yang berikut ini, jadi topik yang akan di-share itu tentang online general English ya. Yes. Oke, ya. Gimana, Dri? Nah, ya jadi General English ini sebetulnya adalah kelanjutan dari Basic English. Nah, Oh, kelanjutannya. betul. Basic English itu kan ada levelnya kan, level satu 3 bulan, level 2 3 bulan, level 3 3 bulan. Jadi total 9 bulan. Sekali lagi memang program ini dirancang untuk menjadi bagian dari kebiasaan ya, bukan Hmm. cepat-cepatan selesai. Nah, setelah dia selesai di Basic English, disarankan masuk ke General English karena materi-materi itu bersifat lanjutan. Jadi misalnya vocabulary-nya dari basic itu belum selesai, nanti lanjutkan di General English. Grammar-nya dari basic itu belum selesai, lanjutannya di General English. Begitu pula Oh, dengan listening, speaking, reading, writing. hmm. Nah, itu bagi mereka yang levelnya mulai dari basic, lanjutannya ke general. Ya. Tetapi kalau dari hasil placement test bahwa dia ternyata bahasa Inggrisnya udah oke nih, Hmm. nggak mau mulai dari dasar karena memang sudah bagus, maka dia bisa masuk langsung ke General English, Oh, oke. Hmm. gitu. Oke. Jadi ini Jadi bukan, lompat ya, lompat istilahnya langsung ke ya Inggris. bisa disebut melompat atau memang dia levelnya di situ gitu, Nah, General ya bagus. English. Mm-mm. Nah, karena judulnya general, pembahasannya juga tetap general English gitu. Artinya bahasa Inggris umum. Hmm. Percakapannya percakapan sehari-hari, percakapan umum. Eh, tetapi dari sisi konten memang mengacu ke 6 judul besar itu ya. Listeningnya ada, speakingnya ada, readingnya ada, writingnya ada, termasuk vocabulary dan grammar gitu. Hmm. Jadi bidang Iya, konsentrasi sih tetap sama, cuman pengembangannya emang dirasakan lebih jauh atau lebih detail, lebih dalam atau lebih banyak yang dipakai gitu yang harus dihafalin ya. iya. Hmm. Jadi bahasa Inggris ini sekali lagi tujuannya adalah pembiasaan. Nah, Hmm. judul-judul ini memang dirancang panjang dan lama gitu, Hmm. dengan tema yang berbeda-beda. Jadi dia tidak akan mengulang lagi materi yang ada di Basic English. Kalaupun dari sisi judul sama, tetapi dari sisi aplikasinya, contohnya itu Hmm. berbeda gitu. Hmm. Kalau Nah, apa namanya waktu juga sama ya, yang sedikit tapi sering itu ya, sampai 4 betul. 5 Jadi menit. karakteristiknya hampir sama bahwa ini bagian dari gaya hidup kita, satu mobile ya, mobile learning karena diprediksi peserta ini akan mengaksesnya menggunakan mobile dan kita Hmm. rancang konten-kontennya pun semuanya mobile gitu. Jadi tidak Hmm. ada tampilan tulisan-tulisan yang kecil gitu ya, karena kalau kecil kan di HP kurang kebaca. Jadi memang kita rancang besar-besar. Yang Hmm. kedua apa namanya ukurannya juga sesuai dengan ukuran smartphone. Walaupun ini tetap bisa diakses di laptop, di komputer, di tablet. Dia mobile Hmm. friendly, jadi nanti dia akan Hmm. menyesuaikan ukurannya sesuai dengan gadget atau device yang digunakan, gitu. Oh. Terus kalau untuk apa namanya target misalnya kan karena udah naik di level yang lebih tinggi daripada basic ya, itu udah bisa Ya. dihitung belum untuk kayak nilai TOEFL-nya, skor TOEFL-nya atau apa gitu, udah bisa dihitung belum Ya, ya? bisa, sangat bisa. Justru di awal placement test pun itu sudah ada jawabannya. Jadi ketika dia levelnya basic, oke, level Anda masih TOEFL Anda sangat kecil gitu. Ketika Oh, Jadi dari hasil placement test itu kan nanti ada jawaban. Oke, level Anda elementer. Untuk elementer, scoring prediksi TOEFL-nya adalah segini. Atau prediksi hmm. IELTS-nya adalah segini. Atau kategori Oh, ternyata lower intermediate. Lower intermediate punya kelebihannya seperti ini, tapi kekurangannya seperti ini. Kalau seandainya Anda ikut tes sekarang, maka skor Anda diperkirakan seperti ini. Itu di placement test mereka sudah tahu jawaban itu. Nah, hmm. kalau dia orientasinya untuk TOEFL atau IELTS ya dengan Hmm. standar-standar scoring seperti itu.
Hmm. Gitu. Walaupun memang kita ada rancang program khusus bahasa Inggris untuk persiapan kelas TOEFL, persiapan ujian TOEFL ya, baik itu paper Oh, based yang internet based. hmm. Jadi ada kelompok lain ntar ya, kita akan coba bicarakan ya, yang lebih Ya, spesifik ya untuk ya. kebutuhan. Nah, itu memang kategorinya udah English for specific purpose ya. Nah, kalau ini English for general purpose. General. Artinya, ya, general itu untuk kehidupan atau kebiasaan sehari-hari, Hmm. termasuk juga apa namanya, pengembangan kosakata dan tata bahasa. Hmm. Nah, ada satu hal yang menarik di program ini, kita memang merancang agar peserta itu termotivasi dan saling memotivasi. Nah, Oh, bagaimana caranya? Setiap tugas yang mereka kerjakan itu ada poinnya, ada nilainya gitu. Jadi setiap hmm. kali mereka mengerjakan, itu misalnya menjawab kuis, betulnya 90. Nah, mereka dapat poin 90. Atau untuk menjawab pertanyaan ini Anda dapat 100 poin. Kalau ini dapat 300 poin. Kalau ini dapat 50 poin. Jadi Oh, semua assignment atau tugas-tugas itu ada poinnya. Nah, hmm. poin itu akan didapat kalau dia melaporkan ke teachernya, it's done misalnya kan, atau it's Ya, easy, it's okay. Nah, nanti di admin itu akan mengetahui ada notifikasi bahwa peserta ini sudah mengerjakan. Memang kerjakan. walaupun tidak melapor pun kita sudah tahu Hmm. nilai itu. Tapi harapannya mereka melapor supaya ada interaksi tadi, ada engagement dengan Ya, betul. teachernya gitu. Hmm. Nah, nanti setelah dia lapor, baru nanti dapat nilai. Nah, nilai poin itu bisa dibuka di aplikasinya. Oh, saya dapat nilai 100 untuk soal ini, untuk tugas ini Oh, saya dapat 80. Nah, itu akan terlihat secara real time dan mereka bisa mentotalkan dalam 1 bulan, saya total nilai saya dapat berapa. hmm. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena dalam satu level itu kita nanti akan ada pengumuman siapa peserta dengan nilai poin tertinggi. Nah, Hmm. dan kita menyiapkan satu buah hadiah di situ. Nah, Oh, iya, ini ya, bagian dari ya, menarik ya. motivasi. Termotivasi Iya, ya, motivasi ya. ya. Kita tidak ada punishment untuk yang tidak mengerjakan tugas, karena ini memang kembali ke yang bersangkutan. Hmm. Tapi kalau mereka mengerjakan dan memberikan laporan, maka total nilai itu akan diakumulasi dalam satu level itu. Maka nanti akan Oh, muncul juara 1, juara 2, juara 3. Paling tidak yang hmm. paling aktif. Itu. Terus Nah, kalau mereka apa namanya bisa mengerjakan soal karena ini online bisa dikerjain ulang nggak, Dri? bisa Misalnya dia dikerjakan. diulang, kan Oh, nilainya sangat. misalnya nilainya jelek. Justru, iya, justru itu yang kita inginkan. Jadi, Oh, by making mistake you will learn. Jadi kalau oke, saya pengerjaan pertama nilai saya 50, saya ulang lagi nah, deh, naik jadi 60, saya ulang lagi, sampai berkali-kali sampai nilainya 100. Justru itu yang kita inginkan. Jadi mereka belajar oh, oke. berkali-kali untuk satu soal yang sama gitu. Nah, Hmm. disitulah kemandiriannya terbentuk, gitu. Hmm. Oh, saya pikir apa namanya kebalikannya. Jadi kerjanya cuma sekali aja gitu. Kalau misalnya bagus ya syukur, kalau jelek ya udah. Oh, dia enggak ya, justru pingin yang ikut apa namanya kelas ini ya bisa Betul. mengulang lagi kalau jelek gitu ya. Iya, jadi setelah mereka jawab kuis, nanti mereka bisa melihat hasil jawabannya. Nanti ketahuan di Nah, situ jawaban 1 salah, harusnya nah, benarnya ini. Jawaban 2 salah, harus jawabannya ini. Jadi setelah mereka mereview, mereka bisa melihat jawaban yang benarnya. Nah, mau oh, catat itu, mau kemudian mengulang lagi dari awal, dan kemudian memasukkan jawaban-jawaban yang baru, itu diperbolehkan. hmm, Diperbolehkan. Jadi mereka boleh mengulang lagi, boleh menggunakan kamus, boleh buka hmm, catatan, boleh nanya orang, hmm. itu semua sangat open. Nah, justru nilai pembelajarannya di situ. Itu. Oke. Wah, mudah-mudahan termotivasi nih orang-orang yang apa namanya ingin belajar bahasa Inggris lebih jauh ya, bukan sekedar basic tapi udah lebih luas. Terus ya kan karena ini kan tantangannya juga bagi mereka pasti lebih besar ya. Mereka lebih Iya, karena udah di level yang lebih tinggi. Ya kalau iya, misalnya belajar lebih baik, terus ujiannya bisa kayak gini, ya mereka tahu mana yang jawabannya benar kan. Berarti kan makin banyak tahu, makin bagus gitu ya. iya.
Nah, satu lagi buat yang orientasi sertifikat, ya. Jadi program ini memang dirancang, satu, saya pengen skill bahasa Inggris, atau yang Heeh. kedua saya pengen dapat sertifikat, atau saya pengen dua-duanya. Itu ada, ya kesempatan itu terbuka lebar. Hmm. Hmm. Nah, untuk sertifikat, jawabannya dia harus ikut ujian. Untuk ujian, dia harus mengumpulkan total poin sejumlah tertentu. Jadi ada Oh. Hmm. ukur untuk bisa ikut ujian, dia minimal sudah mengumpulkan paling tidak 5.000 poin. Hmm. Nah, ini dalam rangka upaya kita agar mendorong mereka untuk termotivasi untuk menjawab soal-soal atau untuk belajar dengan Hmm. standar angka poin yang sudah ditentukan. Karena itu menjadi Oh. syarat untuk bisa ikut ujian. Itu juga syarat untuk mendapatkan sertifikat kalau dia lulus ujian gitu. Hmm. Iya. Betul. Jadi dengan adanya standar minimal skor yang harus mereka peroleh, ya mereka harus bisa lebih termotivasi untuk bisa ya mendapatkan angka tersebut kan, karena kan mau dapat Iya. sertifikat ya. Iya, Oke kalau betul. gitu. Sip Dri, Oke. cukup menarik nih untuk online general English kali ini nih. Iya. Oke, kita akan coba bicarakan lagi dengan satu topik terakhir nanti ya. Kita bisa di Iya. segmen berikutnya ya. Oke. Oke Dri, terima kasih ya Dri. Ya, sama-sama. Bye-bye.